Dalam sejarah, Isaac Newton tercatat pernah mempelajari seluruh ayat-ayat yang tertulis pada kuil Salomo, menceritakan kronologi kerajaan kuno pada tahun 1675 Masehi, dan juga menceritakan salinan mana atau rahasia peralihan sifat alkemi. Isaac Newton menyatakan alasannya memeriksa bait suci Salomo sebagai berikut. Filosofi ini, baik spekulatif dan aktif, tidak hanya ditemukan dalam volume alam, tapi juga dalam kitab suci, seperti dalam kitab Kejadian, Ayub, Mazmur, Yesaya, dan lainnya. Dengan pengetahuan tentang filosofi ini, Tuhan menciptakan Sulaiman sebagai filsuf terbesar di dunia. Menurut Profesor Manderson Tessa dari Universitas Newcastle yang tertuang dalam makalah tahun 2011 Masehi menyebutkan bahwa Isaac Newton memeriksa barisan tiang, diantaranya jumlah kolom, tinggi, ketebalan, interval, dan gaya. Dari uraian tentang kuil Solomon yang diberikan oleh para penulis kuno, Isaac Newton mengklaim bahwa sangat mungkin untuk membedakan rencana kuil Solomon. Sejak Zerubabel dibangun di atas pondasi kuil Solomon, segala sesuatu yang ditambahkan Zerubabel dan Herodes atau apapun yang tidak beraturan harus ditolak. Harmoni dan simetri dalam desain kuil merupakan elemen penting dalam tata letak rencana. Dalam sebuah surat yang ditulis pada tahun 1704 Masehi dan kini terpajang di Universitas Hebrew Yerusalem, Isaac Newton menjelaskan bahwa setelah 30 tahun menganalisis pengukuran, rasio, proporsi, dan fitur arsitektural bangunan Babel yang mencakup tanggal, waktu, dan sistem angka yang terdapat dalam bagian kitab suci, Isaac Newton berhasil menemukan kode tersembunyi yang telah lama dicari-carinya. Dan ia menemukannya di dalam kitab Daniel. Kemudian Isaac Newton mengeluarkan prediksi atau ramalan tentang kiamat yang menyatakan bahwa akhir dunia akan terjadi pada tahun 2060 Masehi. Dalam bukunya, Van Steller menuliskan kalau Newton menghabiskan banyak waktu dengan mempelajari teks-teks agama dan mencoba membangun kronologi peristiwa masa lalu untuk menyortir semua cerita itu. Van Steller mengatakan Newton begitu yakin bahwa kejadian di masa depan sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari Alkitab, Newton mengekstrak beberapa periode waktu kenabian. Dalam surat yang ditulis tangan oleh Newton, tertulis, baginya 2060 akan menjadi awal yang baru. Mungkin disertai dengan perang dan malapetaka, tetapi pada akhirnya awal dari era ilahi yang baru. Dan tahukah Anda bahwa dalam surat yang sama yang ditulisnya pada tahun 1704 Masehi, ternyata Isaac Newton juga pernah meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan kembali ke Israel dan menjadi sebuah negara. Dan menariknya adalah bahwa Isaac Newton meramalkannya pada tahun 1700 Masehi, 244 tahun sebelum negara Israel benar-benar memproklamirkan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Dan bahkan dalam suratnya tersebut, Isaac Newton meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan kembali ke Yerusalem sebelum akhir dunia tahun 2060 Masehi. Namun tahukah Anda bahwa jauh sebelum Isaac Newton menuliskan prediksinya dalam sebuah surat pada tahun 1700 Masehi, justru Prabu Jangka Jayabaya, raja keempat kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi, yang memiliki gelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Maweswara Madhusudana, Awataranindita, Sutri Singha, Parakrama, Utunggadewa, pernah mengeluarkan kitab Musarar yang berisi tentang pembagian zaman yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Dalam salah satu baitnya, yakni bait ke-159, menyebutkan,
Selet-selete yang besok ngancik tutup ing taun sinungkalan dewa wolu, ngasto menggoloning ratu. Bakal ono dewa ngejuwantah, apeng awak manungso, opo suryo podo betoro kresno, watak bolo dewa, agegaman Trisula Wedo, jinejer wolak-walik ing jaman, wong nyilih milekake, wong utang bayar utang, nyowo bayar nyowo, utang wirang nyaur wirang. Yang artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, didampingi 8 dewa, ngasta menggalaning ratu, akan ada dewa yang muncul ke dunia, berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar hutang, nyawa dibayar nyawa, malu dibayar malu. Nah, kalau kita jeli, dalam bait ke-159 Jangka Jayabaya terdapat sebuah candra sengkala berjenis sengkala lembah yang sebagai berikut. Ngasta manggalaning ratu. Ngasta sama dengan asta, yang artinya tangan atau memegang, sama dengan angka 2. Manggala, yang berarti terhormat, sama dengan angka 8. Ning, yang berarti yang atau di, yang sama dengan angka 9. Ratu, sama dengan pemimpin, yang artinya angka 1. Sehingga sengkala lamba dari kalimat ngasta manggalaning ratu, yaitu 1982 Saka. Tahun 1982 Saka, jika dikonversi ke penanggalan tahun Masehi, maka hasilnya sama dengan tahun 2060 Masehi. Jadi, Jangka Jayabaya bait ke-159 meramalkan selambat-lambatnya menjelang tutup tahun 1982 Saka atau tahun 2060 Masehi akan tampil seorang dewa berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna dan berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda. Sebagai tanda datangnya perubahan zaman, yakni pada periode zaman ke-7, yaitu Rupantara, ke periode ke zaman 8, yaitu Hasmuratara. Ada kesamaan antara prediksi Isaac Newton dan Jangka Jayabaya tentang akhir zaman. Bedanya, jika Isaac Newton dalam suratnya menyebutkan dengan tegas tahun 2060 Masehi, sedangkan Jangka Jayabaya menyebutkannya dengan sengkalan lamba, ngasta manggalaning ratu, yang bermakna tahun 1982 Saka atau tahun 2060 Masehi.